Halo, masih bersama saya Hersun Arif dengan Bung Rocky Gerung. Ini merupakan kolaborasi antara Rocky Gerung Official dan Forum News Network. Jadi saya mengingatkan Anda, like, share, subscribe, FNN, Hersun Point of View. Begitu caranya ya. Ya. Saya baru mau ngomong dan duluin. Memang maksud saya begitu. Jangan lupa yang belum subscribe FNN, yaitu segera subscribe SNN, dan juga yang Hersubono Point, karena Hersubono ini masih diblokir untuk wilayah Indonesia. Go. Ya, nah, Bung Rocky, sebenarnya ini kan kita sudah menduga-duga sebenarnya kemana arahnya belusukan dari Bu Risma gitu ya, ketemu gelandangan, ketemu apa dan sebagainya, karena kemudian sudah ada tim yang disiapkan oleh Bu Risma dan namanya menarik ini, Pasutri gitu. Pasukan Tri Risma hari ini untuk DKI Jakarta 2024. Oh, Pasutri apa Pasutri? Ya, Pasutri. Ya, pasukan ada Tri R-nya, Risma. Ya. Oh, saya pikir Pasuti. Kalau Pasuti pasukan suka tipu-tipu tuh. Kalau Pasutri ini dari akronim. Ini Pasutri, oke. Iya, itu hal yang mudah diduga. Karena kan nggak mungkin terus-menerus bersembunyi. Ambisi kan harus diperlihatkan. Sementara waktu makin sempit. Jadi saya kira itu cara bagus sebetulnya untuk menutupi segala macam kebohongan. Lebih baik ngaku aja bahwa memang sebetulnya seluruh peristiwa yang direkam oleh publik di Jalan Tamrin kemarin itu adalah kerjaan dari Pasutri. Kan sebetulnya jadi deklarasikan aja kan. Supaya orang juga anggap bahwa oke, drakor masih akan berlanjut kalau begitu kan. Karena panitianya, sineasnya udah terbentuk, skenario udah ada, pemain utama udah ada, sutradaranya tersedia. Tinggal nunggu penonton sebetulnya. Penonton cukup apa enggak itu. Kan ini drakor yang mesti dipentaskan sampai 2024 kan panjang. Jadi ini Pasutri yang pasangan pasukan Risma itu betul-betul dipersiapkan dengan modal yang besar gitu. Jadi bagus juga supaya diormaskan aja sebetulnya supaya bisa didaftarkan ke Depdagri sehingga bisa dapat bantuan negara kan. Kan begitu kan undang-undang ormas. Jadi Pasutri adalah ormas baru setelah FPI timbul Pasutri itu. Jadi sama-sama jadiin ormas itu. Ya, oke. Habis FPI terbitlah Pasutri gitu ya judulnya. Iya. Atau bagi aja nama FE juga, Front Pasutri Indah gitu. Front Pasutri Istimewa FPI. Oke, tapi memang ini kelihatannya sekarang jadi terang benderang bahwa itu desainnya luar biasa. Itu kalau kita mengibaratkan ada serbuan udara, ada pasukan infanterinya gitu ya. Serbuan udara itu kan melalui pencitraan dan Pasutri ini adalah pasukan infanteri daratnya gitu. Dan kemarin kita melihat bahwa sepanjang hari kemarin itu tagar Anies gubernur gagal itu jadi trending topik gitu. Tapi biasa kemudian muncul perlawanan dari relawan-relawan itu Anies juara gitu. Ini jadi pertempuran rupanya sudah dimulai jauh hari sebelum tahun 2024. Ini iya memang Anies memang gagal di dalam upaya untuk menolak award luar negeri. Jadi dia gagal menolak penghargaan tuh karena kebanyakan. Jadi dia terima semua tuh. Jadi ini sebetulnya berebut penghargaan. Mungkin nanti Ibu Risma akan diberi penghargaan sebagai calon penantang Anies. Jadi penghargaan sebagai calon penantang itu kan. Kan bisa ada nanti surveyor lain karena Ibu Risma belum bukan atau belum bisa dinyatakan sebagai gubernur, maka sebagai calon gubernur pun dia akan dapat penghargaan itu kan. Jadi sinema ini akan jadi panjang dan kita tahu bahwa Anies tentu lagi deg-degan juga karena dia akan kehilangan seluruh fasilitas publikasi di tahun depan itu kan karena masa jabatan 2022. Jadi memang pasti dihitung oleh PDIP bahwa kesempatan untuk mulai investasi Ibu Risma itu harus dari sekarang tuh sebelum Anies punya ide baru lagi untuk memanfaatkan popularitas DKI itu. Jadi ini soal gampang aja sebetulnya. Nah, saya usulkan sebetulnya
diresmikan aja bahwa Anies itu memang tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam kekosongan kevakuman dari 2022 ke 2024. Kan nggak bisa lagi PDIP misalnya mengusulkan Anies tetap sebagai PLT. Kan aneh itu, ada Ibu Risma yang mau nantangin Anies tapi Anies jadi PLT. Jadi jangan kaget nanti kalau satu waktu diputuskan bahwa PLT DKI adalah Ibu Risma. Jadi dia merangkap PLT DKI dan Menteri Sosial. Iya, iya, iya. Itu baru pas kemarin, Menteri beneran. ya, kan kemarin dia sempat merangkap dengan wali kota Surabaya dan udah diizinkan oleh Pak Jokowi. Ya, dan Pak Jokowi juga mungkin ya bisa aja rangkap aja. Ya, mungkin bagi Anda pemirsa memang sesuai dengan undang-undang itu sementara ini meskipun ada berusaha akan ditinjau kembali itu bahwa para kepala daerah hasil pilkada 2017 dan 2018 yang habis masa periodenya 2022-2023 itu tidak bisa langsung ikut pilkada karena itu akan rencananya pilkadanya dimundurkan tahun 2024. Jadi dengan begitu kalau Anies kemudian kan dia habis masa jabatannya tahun 2022, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Nah, disitulah nanti kesempatannya Bu Risma bisa melenggang sendirian kan dan dia bisa belusukan kemana-mana gitu, nggak usah dipersoalkan oleh Anies Baswedan. Ya, tapi nanti orang akan ingat bahwa belusukan Ibu Risma mengisi kekosongan figur calon gubernur DKI baru itu tidak mungkin berhasil kalau tidak ditopang sepenuhnya oleh istana tuh. Karena Ibu Risma nggak punya pengetahuan tentang demografi Jakarta, tentang kebiasaan orang Jakarta segala macam. Jadi full tim akan turun. Itu berarti akan sangat terlihat keinginan istana untuk menghasilkan sebut aja oligarki baru di Jakarta tuh. Itu berarti sejak sekarang udah ada kesibukan investor politik nanam duit buat pencalonan Risma. Nah, kehebohan ini akan dibaca juga oleh pers, akan dibaca oleh partai-partai penantang. Saya bayangkan misalnya, ya pasti Ibu Risma bisa melenggang aman kalau misalnya PKS diam-diam aja kan. Tapi kan PKS juga lakukan konsolidasi untuk menghasilkan kader baru di Jakarta. Dan saya pikir PKS tahu permainan itu dan paham soal-soal itu. Nah, sekarang tinggal tunggu siapa yang lakukan kaderisasi secara tersembunyi, siapa yang udah nggak tahan terang-terangan langsung bikin panitia tuh kan. Ini soalnya tuh. Nah, kalau kita ingat bahwa status Jakarta sebagai metropolitan itu artinya ada pertandingan diskurs untuk memamerkan Indonesia melalui kacamata Jakarta tuh. Anies sudah terlatih karena dia intelektual, dia bisa ngomong tentang politik dunia, ekonomi dunia, kebudayaan dunia. Sekarang Ibu Risma ditantang untuk lampaui itu. Karena publik Jakarta udah kasih benchmark, pemimpin Jakarta itu harus bisa berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin ibu kota negara sedunia tuh. Nah, Ibu Risma mampu apa tidak? Itu tugas utama dari Pak Sutri. Karena nggak mungkin Ibu Risma menerima tamu dunia lalu dalam upaya untuk mempromosikan DKI dibawa lagi ke gorong-gorong. Nah, tamunya bingung ini apa itu. Kan tamu dunia akan bicara tentang konsep-konsep global gitu, perdamaian global, kesepakatan lingkungan hidup, macam-macam itu. Jadi persiapan Pak Sutri ini benar-benar berat dan saya anggap terlalu dipaksakan sebetulnya, seolah-olah PDIP nggak punya kader lain yang mampu untuk menandingi Anies di dalam diskursus ya, dalam narasi ya, bukan dalam soal popularitas. Karena Jakarta itu nggak bisa sekedar dipilih karena popularitas. Ini ibu kota betul-betul harus tercermin dari kemampuan pemimpinnya gubernur untuk do speak environmental ethics, do speak financial market, do speak global politics. Kan itu yang mesti diperlihatkan supaya orang Jakarta ini gengsinya tinggi kalau kemampuan calegnya itu tidak bisa melampaui Anies itu susah diterima tuh. Itu saya lihat dari segi posisi itu. Ya, tapi sabar dulu Bung Rocky, karena kita pernah punya pengalaman dengan Presiden Jokowi. Jokowi dulu ketika dia kotanya lebih kecil dari Surabaya loh, dari Solo begitu. Dan saya kira kalau Anda bicara tadi soal komunitas internasional dan sebagainya,
Pak Jokowi juga mohon maaf ya, bukan ini ngomong secara to be itu frankly speaking, beliau juga tidak cukup menguasai itu, tapi kemudian malah bisa sampai menjadi presiden. Ya, karena itu pengalaman buruk di Jakarta kan. Jakarta akhirnya tahu bahwa nggak boleh pakai pola itu lagi tuh. Jadi Jakarta berpikir, kan udah pernah ada gubernur yaitu Pak Jokowi dengan kapasitas yang sudah dihafal oleh pers itu kan. Masa mau diulangi lagi hal semacam itu kan agak agak masuk di dalam jebakan keledai kalau kita ulangi soal semacam itu. Sama seperti orang menganggap oke, Pak Jokowi 2 periode sebagai presiden dan gagal jadi figur internasional, lain dengan SBY, lain dengan Gus Dur. Maka orang menganggap bagian itu tidak boleh diulangi lagi. Masa Indonesia terus-menerus tersisi dari pergaulan internasional, kan malu kan sebagai bangsa, padahal bangsa ini ingin ikut dalam pameran dunia segala macam, mempromosikan 4.0 teknologi, mempromosikan humanity 5.0 segala macam. Itu mesti ada speaker yang paham tentang teori, tentang konsep, tentang linkage makro mikroekonomi, sistem pertahanan, macam-macam itu. Nah, itu diujikan sebetulnya pada gubernur DKI karena pintu masuk dari seluruh tema global itu adalah ibu kota. Kesulitannya di situ. Saya nggak bilang Ibu Risma tidak berhak, dia berhak. Tapi saya mau kasih klasifikasi bahwa popularitas di Surabaya beda dengan popularitas di DKI, karena DKI adalah ibu kota. Ibu kota itu adalah etalase pertama untuk membaca Indonesia. Nah, sebagai gubernur tentu orang ingin agar supaya etalase itu bisa diterangkan secara maksimal oleh si gubernur kan, ya. Begitu. Oke, tapi tetap saja lah kalau PDIP dan para pendukung Bu Risma mau mengajukan dia sebagai calon gubernur DKI gitu, karena kan selama ini jujur saja bagi PDI itu walaupun dia sudah menguasai Indonesia menjadi presiden itu rasanya nggak afdol kan kalau tidak menguasai Jakarta gitu, apalagi kemudian dikuasai lokal. Itu jadi masalah. Apa nasihat Anda untuk timnya Bu Risma dan PDI ini agar Bu Risma itu bisa naik kelas dan layak untuk memimpin Jakarta? Saya kenal beberapa teman di PDIP yang bagus, pintar. Pramono Anung misalnya lebih pantas secara akademis itu dalam upaya untuk cope dengan ide-ide dunia itu dicalonkan sebagai gubernur DKI. Kalau disuruh pilih misalnya Ibu Risma atau Anies atau Pramono Anung sebagai penantang, saya pilih Pramono Anung. Bukan saya abaikan Ibu Risma, tapi dalam konteks Jakarta, kemampuan berpikir konseptual dan deal dengan global issue itu harus orang yang sekaliber Anies. Itu benchmarknya. Yang mesti lewati Anies itu bukan Ibu Risma. Ibu Risma punya kemampuan hal yang lebih konkret tuh, ngatur-ngatur orang miskin, ngatur-ngatur kemacetan. Kan Jakarta nggak bisa diatur dengan cara itu. Jakarta diatur dengan ide metropolis. Nah, sebetulnya PDIP bisa ajukan orang-orang yang punya kemampuan mengucapkan ide-ide metropolis. Tapi ya biasa aja karena PDIP menganggap bahwa Jakarta ibu kota, PDIP partai besar, maka ibu kota harus dikuasai oleh PDI. Pertanyaannya dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh popularitas? Bukan, harus dikuasai oleh ide metropolis. Itu kritik saya pada ambisi-ambisi PDIP. Tapi tetap ini demokrasi, ya silahkan. Kalau ditanya ke saya kasih kualifikasi yang negatif terhadap proposal yang sedang diedarkan hari ini. Oke, gitu. Baik, kita tunggu saja kelanjutannya Bung Rocky, karena kalau praktek lama itu kan seperti kelihatannya jualan populisme seperti Pak Jokowi ini orang udah mulai gampang bacanya begitu ya. Karena itu istilah bagus. Jualan popularitas dan jualan populisme itu harusnya kita hentikan, apalagi di ibu kota itu soalnya. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sip. Mantap.